Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di video pembelajaran mesin bersama saya Muhammad Soleh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu materi yang cukup penting di dalam pembelajaran mesin, yaitu exploratory data analysis. Nah, mungkin materi ini juga sudah pernah didapatkan di mata kuliah sebelumnya, yaitu ilmu data atau data science. Mari kita langsung simak saja paparan materi untuk exploratory data analysis. Nah, sebelum kita masuk ke paparan materinya, ada 4 bahasan yang akan coba saya sampaikan pada materi hari ini. Yang pertama adalah prolog, lalu kemudian dilanjutkan dengan pembukaan atau intro. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam topik utama yaitu exploratory data analysis, dan yang terakhir adalah penutup. Di bagian prolog, pertama saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Soleh. Saya sebagai lulusan dari S1 Fisika UI, lalu kemudian melanjutkan kembali dan lulus di S2 Ilmu Komputer UI, dan saat ini berprofesi sebagai dosen di program studi Teknik Informatika Institut Teknologi Indonesia dengan alamat email aktif muhammad.soleh@it.ac.id. Nah, terkait dengan mata kuliah Machine Learning, ada beberapa pengalaman yang pernah saya dapatkan, yaitu saya menjadi pemateri pada kegiatan FGA DTS tahun 2019 dengan tema Machine Learning yang bekerja sama dengan AWS. Lalu kemudian FGA DTS pada tahun 2020 bekerja sama dengan vendor IBM menyelenggarakan PET untuk data science, saya juga sebagai pemateri. Lalu kemudian FGA pada tahun 2021 sampai 2023, di sini kita menggunakan atau saya sebagai instruktur yang mana vendor yang terlibat yaitu dari Cisco menggunakan tema Big Data Using Python. Nah, selain itu pada tahun 2021 sampai 2022 saya juga sebagai instruktur pada kegiatan GTA DTS untuk tema Data Science Fundamental. Nah, itu adalah perkenalan diri dari saya selaku dosen pengampu. Silahkan bagi audiens ataupun mahasiswa yang ingin memperkenalkan dirinya, silahkan tulis di kolom komentar. Yang terdiri dari identitas, cita-cita, inspirasi hidup, dan juga moto hidup. Nah, ini adalah beberapa motivasi kenapa kita belajar data science atau data engineer atau exploratory data analysis. Kalau kita lihat di portal JobStreet untuk bidang data analis, ini total ada 1094 lowongan, untuk data engineer ada 981 lowongan. Gitu ya. Ini cukup banyak sekali. Kalau kita lihat juga bahasa pemrograman pada tahun 2022 yang paling diminati di US dan Europe itu adalah Python. Lalu kemudian dari salary, bahasa pemrograman Python ini juga termasuk bahasa pemrograman yang outcome salary-nya cukup bisa bersaing dibandingkan dengan bahasa yang lain, ya. Nah, kita masuk ke bahasan yang kedua, yaitu adalah introductions atau pengantar terkait dengan data science. Nah, saya yakin pasti dari sini kalian juga sudah sebelumnya mendapatkan informasi atau mendapatkan pengetahuan atau ilmu tentang data science. Nah, di sini kita akan sharing saja terkait dengan data science. Nah, jadi berdasarkan definisi dari TechTerm, bahwa data science is a study of data. Jadi, data science itu adalah ilmu yang mempelajari tentang data yang meliputi bagaimana cara kita mendapatkan data, menyimpan data, dan menganalisis data secara efektif, gitu ya, sehingga data tersebut bisa diekstrak menjadi informasi yang bermanfaat. Nah, fenomena ini terjadi karena peristiwa atau ledakan data, gitu ya, yang saat ini memang sedang marak terjadi, gitu ya. Data-data tersebut bisa dihasilkan dari banyak sumber. Salah satunya yang paling impactful, yang perkembangannya cukup pesat, yaitu adalah dari sosial media. Nah, ini pertumbuhan data dari 1991 sampai tahun 2020, yaitu tercipta sebanyak 47 zettabyte data. Mungkin kita mengenal istilah kilobyte, megabyte, terabyte gitu ya, mentok-mentok ternyata setelah terabyte itu masih ada petabyte, exabyte, dan juga zettabyte. Ini berdasarkan data dari Seed Scientific tahun 2022. Nah, kalau misalkan kalian mau lihat visualisasi seberapa besar sih ukuran data tersebut gitu ya dibandingkan dengan kenyataan aslinya ketika kita membuat sebuah program atau membuat sebuah dokumen, nah kalian bisa mengunjungi BitSize dari redcentrisvcl.com. Nah, di samping itu
Kalian juga bisa mendapatkan data ataupun source codingan dan lain sebagainya, atau kalian juga bisa mengikuti kompetisi di salah satu platform atau salah satu komunitas yang cukup besar yang berkaitan dengan machine learning, salah satunya adalah Kaggle. Kita juga bisa bergabung dengan komunitasnya, dan kita harus mendaftar gitu ya, untuk kita bisa mendapatkan data-data yang terdapat di dalam Kaggle tersebut. Selain Kaggle, ada juga Driven Data. Nah, ini khusus untuk data science competition to save the world. Ya, jadi tujuannya yaitu adalah untuk menganalisis data-data yang kemungkinan kita bisa berkontribusi untuk menyelamatkan dunia. Nah, sama seperti halnya Kaggle, kita juga bisa menjadi member dari Driven Data. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita mempelajari exploratory data analysis, dimulai dari data understanding. Kita harus mengerti dengan benar gitu ya data yang sedang kita kerjakan, yang terdiri dari collect initial data, describe data, explore data, verify data quality, spot and understand anomalies and outliers, understanding variable, discovering relationship, exploratory data analysis, and visualizations. Nah, jadi ini cukup kompleks sekali ya gitu untuk data understanding. Kita akan coba memulai pembahasannya satu persatu dari mulai collecting data. Nah, di sini ada 7 cara kita mendapatkan data. Yang pertama adalah kita membuat datanya dengan cara market survey, focus group discussion, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah provoke data. Ya, kita tidak mengundang orang untuk mengekspresikan data mereka gitu ya. Namun di sini kita bisa memberikan sebuah sistem kepada program yang kita kembangkan. Contohnya misalkan kita buat sistem rating bintang 5 dan seterusnya. Atau kita juga bisa mendapatkan data dari data transactional, misalkan pembelian, penjualan, atau data yang lainnya. Nah, cara-cara yang lain untuk kita bisa mendapatkan data yaitu dengan cara compile data, experimental data, capture data, dan juga user generate data. Nah, setelah datanya didapatkan, kita juga harus bisa make sure bahwa kualitas data yang kita dapatkan itu data yang terbaik. Data yang terbaik itu dilihat dari konsistensi, akurasi, completeness, auditability, orderliness, uniqueness, dan juga timelines. Nah, 7 atribut ini sangat penting kita perhatikan gitu ya. Jangan sampai data kita tidak berkualitas. Dalam artian di sini penulisannya tidak konsisten, lalu kemudian datanya tidak akurat, tidak bisa diaudit, dan urutannya datanya juga tidak jelas dan lain sebagainya. Nah, itu harus diperhatikan. Nah, ini ada salah satu quotes menarik dari John Snailsbeat yang diterbitkan di Megatrend tahun 1988, "We are drowning in data but starving for knowledge." Jadi banyak sekali data karena fenomena ledakan data ya, tapi sedikit sekali yang bisa menjadikannya menjadi sebuah knowledge. Nah, data science itu merupakan rumpun bidang ilmu yang berkolaborasi gitu ya, atau yang bersinggungan dengan rumpun bidang ilmu yang lain. Yang terpenting di sini ada matematik and statistik, computer science, dan juga domain knowledge. Domain knowledge ini luas banget gitu ya, bisa masuk ke kedokteran, industri, dan lain sebagainya. Nah, ini the process of data science ini mengikuti kaidah dari CRISP-DM, Cross Industrial Process for Data Mining, yang terdiri dari business understanding, data preparations, modeling, evaluation, dan juga deployment. Nah, untuk mata kuliah kita ini masuk ke tahap modeling atau machine learning. Tapi sebelum masuk ke tahap modeling, kita juga harus memperhatikan dari mulai business understanding sampai data preparation. Jangan sampai data yang kita inputkan ke dalam model machine learning-nya itu data yang belum siap, gitu ya. Artinya nanti akan menghasilkan output yang tidak sesuai. Nah, ini contoh-contoh dari proses tadi. Dan ini adalah contoh beberapa aplikasi yang sudah menggunakan konsep machine learning. Salah satunya adalah series atau video recommendation, fintech credit scoring. Ini juga sudah dibahas di pertemuan pertama. Lalu kemudian ini adalah tools yang bisa kita gunakan untuk data science. SQL, Python, R, Tableau, Power BI, Scikit-learn, TensorFlow, PyTorch, AWS, Google Cloud Platform, dan juga Apache Spark. Nah, terlebih dahulu kita harus memahami Python 1.01. Nah, ini tadi juga sudah disampaikan ya bahwa bahasa pemrograman Python termasuk salah satu bahasa yang perkembangannya cukup pesat. Kita juga harus bisa mengukur kira-kira kemampuan kita untuk bahasa pemrograman ini sudah berada di level mana, beginner, intermediate, atau advanced. Minimal kita sudah mencapai di level intermediate atau beginner gitu ya. Nah, ini kenapa bahasa pemrograman Python.
Lalu kemudian kita bisa memulai dari simple things, bagaimana kita bisa menampilkan output pada konsol menggunakan perintah atau fungsi print, lalu kemudian menampilkan output tipe data string hello world. Selanjutnya kita belajar apa itu variabel gitu ya, tempat untuk menyimpan sebuah data, ya, baik data dalam bentuk primitif ataupun data dalam bentuk container. Nah, lalu kemudian data tersebut juga kita harus memahami tipe data apa yang sesuai dengan data yang sedang kita kerjakan. Data yang jumlahnya sangat banyak tentunya tidak akan efektif kalau disimpan di dalam sebuah variabel tanpa disimpan terlebih dahulu di dalam sebuah containers atau tempat penyimpanan data. Nah, di bahasa pemrograman Python ada beberapa containers atau struktur data yang familiar. Salah satunya adalah list. Nah, untuk bisa mengakses elemen yang ada di dalam struktur data, kita bisa menggunakan indeks. Nah, ada banyak sekali hal-hal basic yang kita harus kuasai gitu ya, dan ini juga sudah pernah kita pelajari di mata kuliah pemrograman dasar. Kita harus memahami konsep percabangan, lalu kemudian kita juga harus memahami konsep perulangan. Dan konsep ini tidak hanya di bahasa pemrograman Python, tetapi ini juga bermanfaat untuk bahasa pemrograman yang lainnya. Nah, function ini juga termasuk salah satu yang biasa diimplementasikan di dalam sebuah program. Nah, itu kira-kira basic dari bahasa pemrograman Python atau bahasa pemrograman yang lainnya gitu ya. Selanjutnya, setelah kita bisa menguasai basic dari Python 101, kita bisa mulai mempelajari machine learning. Di mana pada materi sebelumnya sudah disampaikan machine learning itu adalah salah satu bagian dari rumput ilmu kecerdasan buatan. Yang machine learning ini idenya adalah mengadopsi cara manusia untuk mendapatkan pengetahuan, yaitu dengan melihat data, dengan dilatih dengan menggunakan data berulang kali, sama seperti itu. Artificial intelligence sendiri ada banyak rumpun bidang ilmu, ada machine learning yang teradopsi dari cara manusia berpikir, speech dari bagaimana cara manusia berkomunikasi atau berbicara, vision bagaimana cara manusia melihat. Nah, itu semuanya dibuat kecerdasan tiruannya gitu ya, dengan menggunakan konsep artificial intelligence. Nah, itu pengantar dari machine learning. Jadi ada erat kaitannya nih antara machine learning, AI, dan juga exploratory data analysis. Exploratory data analysis ini ada beberapa faktor, ada beberapa vocabulary yang cukup penting, yaitu ada data, decision, insight, dan juga info. Misalkan kita mulai dari prediksi harga rumah, terkesan seperti simple, tapi ternyata ini lumayan cukup ribet juga gitu ya ketika kita menghandle project ini. Nah, kita akan mulai pertama dengan mengimport beberapa package atau library atau paket yang dibutuhkan gitu ya. Salah satunya ada NumPy, Pandas, Matplotlib, dan juga Seaborn. Nah, kita juga sudah membahas library-library tersebut. Pertama, di sini kita menggunakan Pandas untuk berkoordinasi dengan datanya, lalu kemudian di sini kita membaca data dan menampilkan 5 data pertama. Selanjutnya, kita juga bisa cek kolom apa saja yang terdapat di dalam data tersebut dan panjang datanya. Nah, ini adalah atribut-atributnya. Sekarang dari atribut-atribut ini kita pilih dulu atribut yang cukup penting, yaitu adalah price, karena kita akan memprediksi harga rumah. Nah, setelah kita lihat statistiknya, di sini jumlah datanya ada 4.600, lalu kemudian standar rata-rata datanya atau rata-rata datanya ini ada di angka 551.000, standar deviasinya 563.000, ini masih oke ya. Nah, di sini nilai minimumnya 0. Ini aneh ya, karena nggak mungkin gitu ada orang yang mau jual harganya di 0 rupiah atau free gitu ya. Dan yang anomali juga di sini di maksimum, yaitu 26 juta. Padahal rata-ratanya saja itu 551.000. Itu pasti anomali. Nah, sekarang kita akan cek berapa banyak data price yang nilainya 0. Ternyata di sini ada 49 rows. Kalau dibandingin jumlah datanya yang sampai 4.600, ini sebenarnya masih sedikit ya. Jadi kita bisa hapus aja gitu. Tapi kalau misalkan dibandingin dengan 100 data, ini jangan dihapus karena kan itu 50%-nya gitu ya dari data yang kita miliki. Nah, ketika kita cek bagian yang anomali, ternyata ini hanya ada satu data aja. Berarti fix data ini adalah data yang anomali. Oke, kita lanjut lagi. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama kita just go on. Jadi kita analisis dulu atribut-atribut yang lain. Kan tadi baru satu ya, baru price aja. Atau bisa juga do something gitu ya. Kita bisa delete price row-nya, atau kita misalkan cari delete yang missing value-nya aja. Atau misalkan di sini kita bisa lakukan beberapa teknik do something gitu ya, menggunakan teknik lower bound dan juga upper bound.
Oke, mungkin segini dulu ya untuk paparan materi terkait dengan exploratory data analysis. Selanjutnya di sini kita bisa lakukan proses-proses terkait dengan machine learning menggunakan linear model atau regresi linear.